Mungkin secara statistik ini cukup mirip loh. Control, push, team coordination, dua-duanya sama. Oke, mari kita menyaksikan apakah RRQ mampu mendapatkan juara regular season atau bahkan Navi yang akan mendapatkan poin pertamanya. So FPL, mana tepuk tangannya? Let's go to the land Natal. Oke, match terakhir ya, match penutupan untuk regular season. Satu kemenangan saja yang dibutuhkan oleh RRQ. Dan kalau misalkan kita lihat draftnya, ini draft yang pernah dimunculkan dari tim sebelum Navi, Om. Sebelum Navi. Ramelian. Oke. Tapi itu pakai Franco, jadi Baxianya jungle, Franco roamer. Kena tabrak roda, ditarik. Iya. Itu udah sering banget kita lihat waktu itu. Oke. Sekarang diganti sama Selena. Oke, Selenanya nih. Ini punya peran penting juga pasti untuk Selena ya, karena bisa trapnya dia. Open vision sih, dan ini cukup menghambat agar Chow-nya tidak terlalu aktif nanti. Harus injak dulu, ada efek slow yang dirasakan oleh Kars. Oke, tapi Lele dari Rins tidak kena, jadi tidak bisa disambut terlebih dahulu oleh para pasukan dari tim RRQ dan Emblem misalkan Omawa. Iya, dari emblemnya juga, emblem support masih ya. Dan Tenacity dibawakan oleh Gairan ternyata. Rins. Oke, poking dapat sedikit untuk Rins. Dan emblem tank ya, ini untuk Idok membawakan juga Tenacity dan Firmness. Firmness, bukan Vitality yang bisa menambahkan 250 HP. Alright, tapi lihat di depan sana, para pasukan dari tim Navi agak cukup berani untuk bisa masuk lebih dalam lagi. Karena jangan sampai Kosedonya itu terpotong. Kondisi Idok itu cepat banget untuk bisa melakukan rotasi loh, Lim. Iya. Itu yang harus diperhatikan, tapi lihat di arah bottom lane, CV bener-bener terpressure dengan pergerakan. Dia nggak mau terlalu terburu-buru menggunakan sprintnya. Dan bahkan para pasukan dari tim Navi, posisi dari gold mereka mencoba untuk mengejar. Dan first blood belum bisa didapatkan. Jump kill tidak ada, tapi nampaknya satu first blood malah didapatkan oleh Idok again. Top klasemen MVP regular season by Roamer, Idok. Apa terlalu cepat sih tadi, miskalkulasi juga dari damage. Masih belum kelihatan nih combo dari Baxia Selenanya, tapi kalau ditabrak kayak tadi ya Revitalize udah jadi solusi banget. Pasti ya, Revitalize. Dan memang untuk bisa mendekat ke Turtle ini dengan bantuan dari Selena. Oh, tapi lihat di depan sana, Retribution dengan on point. Wasipao berhasil mendapatkan Turtle dengan atas satu korban jiwa di tengah tadi, jadi masih worth it. Iya, dan itu cukup disayangkan karena lebih banyak pemain RRQ sebenarnya tadi. Dekat dengan Turtle-nya juga dan harus tercuri untuk Turtle yang pertama. Goalnya nggak jauh pastinya ya. Dan sedikit pok untuk Kars. Menelan tadi ya. Damage yang besar juga dari Solitaire. Wah, gila sih. Garote dan Solitaire sih. Apalagi sekarang Garote itu bisa sering banget bahkan Rin sangat dapat satu poin kill. Wasipao RRQ kali ini bermain dengan luar biasa, tapi no, 16-0 Mirko again. Mirko, oh my god. Mirko lagi-lagi dengan Navi 016 yang dimaksud Mirko. Oke, tapi ini full house ya. Tersisa satu suara aja tadi untuk Navi, sisanya full 2-0 bahkan. Mirko sebenarnya nggak suara untuk Navi itu. Ya dia skor akhirnya. Dia skor akhirnya, betul. 16. Tapi Navi makanya mungkin bisa menjadi pembuktian juga. Karena ingat, ini adalah one last match, satu pembuktian terakhir untuk para pasukan dari Wild Dragon. Bakal coba di following up, tapi nampaknya Kars sudah ada jalan lagi untuk pulang. Di depan sana para pasukan dari tim Navi bakal coba melakukan following up. Tapi nampaknya Kars masih bisa selamat berkat Feb. Nyaman ya. Dan ini dimaju lagi Susujin. Oke, tapi nampaknya di depan sana Susujin nggak mau memberikan petir untuk seorang Idok, tapi tidak bisa lagi diselamatkan. Idok sudah terperang di depan tanpa adanya kaverisasi, dan Feb berhasil menukarkan posisi yang tadinya Kars bisa menjadi point kill bahkan dari Idok dengan revitalize-nya plus revitalize. Ya itu bagus banget tadi memang, tapi audience prediction 81% untuk RRQ. Toy punya corrosion sekarang, tapi detailnya juga punya item ya. Oh belum jadi. Tapi ini masih mending sih. Mau ke Haskell ya kalau detail. 81% itu masih mending menurut gua, karena dengan posisi yang satu di top klasemen, yang satu di bottom klasemen, biasanya itu 90%-an. Bila di depan sana Feb akan coba dipukul mundur dengan reverse strike, bahkan Retribution di tangan Wasipao untuk kedua kalinya. Hayabusa berhasil mendapatkan satu turtle aja udah mahal, dan ini dua turtle harus didapatkan, sedangkan Rins Seratul Maut bakal coba untuk mundur ke belakang. Dengan ada para pasukan dari tim Navi, mereka mencoba untuk mencari point kill. Flicker more defensif, kembali Feb dapetin momentum, dan Navi 1200 gold di atas RRQ. Dahsyat sih dari Retribution Wasipao ya. 2 kali tadi
Yang pertama memang pure pencurian, yang kedua ada kontes yang terjadi tapi lagi-lagi dimenangkan oleh Woshipol. Early Gila, game Woshipol dipikan sih. sih ini sama Assassin. Woshipol sih gila banget sih ya. Ya soalnya ini juga duelnya Assassin lawan Assassin ya. Ya sebenarnya banget, tapi tentunya di depan sana para pasukan dari tim Navi, mereka harus lebih berhati-hati, tidak boleh terlalu confident dengan keunggulan yang mereka miliki. Ingat, masih ada sosok dari One di arah pintu late game. Dan harusnya kondisi saat ini udah ditanggulangi oleh CV. Dia tidak under banget, dia tidak kalah, dia bahkan dapat 1 point kill. Oke, dan Arki harus bermain sedikit lebih sabar juga ya. Kita belum melihat dari range-nya bisa mendapatkan point pick off dengan cepat dengan Selena yang dipakai. Abyssal arrow-nya masih sering bisa didodge dengan lawannya juga. Abyssal trap-nya hanya membuka informasi yang sudah pasti untuk Arki. Rata kanan untuk Bolt-nya, dan bahkan mereka belum bisa ada jawaban untuk mengatasi dari seorang Glue, Feb. Dari tadi yang memberikan permainan yang sangat luar biasa kalau saya lihat. Lihat Feb dari tadi selalu mendinai rotasi. Dia tahu rotasi di arah top lane dari Hayabusa Woshipol akan mendapatkan 1 turret. Dia coba kasih vision, dia coba kasih detailnya sedikit, Lim. Makanya nih, tapi karena udah di atas menit 5 juga ya. Pasti XP-nya udah mulai join nih, kayak Direct, kayak Fab-nya udah mulai hadir di team fight aja. Sementara di laning jauh akan ada battle assassin yang kayaknya nggak bakal battle amat, tapi Woshipol. Tapi lihat Woshipol mencoba untuk menghindar, damage-nya dimaksimalkan, tapi 1 mukul shadow. Menyelamatkan Woshipol di top lane. Informasi yang didapatkan adalah tidak ada quick shadow aja, karena retribution belum terdeteksi ada atau tidak dari Woshipol. The team fight di arah ready. Bahkan kalau mereka memangsa team fight, Idok akan menjadi korban untuk ketiga kalinya. Level 11 kayaknya dari Woshipol setelah Purple juga. Tapi cetak cepat mulai dilakukan. Arki, mereka mau turtle ketiga. Oke, mereka mau coba turtle ketiga, tapi nampaknya dari Kaspo coba untuk bertahan retribution di tangan Woshipol. Perfect turtle for Navi. Memaksa untuk ke arah belakang, nampaknya berpasukan dari tim Navi. Kali ini hanya bisa menggendong depan saja. Feb mencoba untuk mundur dengan adanya flicker yang masih available, gak bakal dipaksa oleh para pasukan dari tim Navi. Oke. Perfect turtle. Awal yang baik, 2000 gold bahkan diungguli oleh Navi. Baik sekali untuk Assassin, Om Wawan. Betul, ini sangat-sangat baik sekali dari Navinya. Mereka tinggal mengendalikan ya untuk di early yang sudah mereka dapatkan sekarang juga. Dan mereka harus berhati-hati, tapi ya ini tetap dengan notes di mana One juga jangan sampai jadi dari Toy. Oke, One dari Toy mungkin bisa kita bilang agak kurang diperhatikan oleh para pasukan dari tim Navi karena mereka lebih prioritas untuk menuju ke arah EXP, mid, dan juga junglernya yang udah benar-benar ditutup oleh para pasukan dari tim Navi. Lihat RRQ, 2400 gold difference. Mereka butuh waktu yang banyak untuk stretch gimana game ini bisa dipegang sama mereka. Mereka harus tahu tapi lihat Kars! Berhasil dihindari oleh seorang Rinse. Dari jawaban, Duel Dragon, preventif, tepat following of damage, tebakan Idok is coming! Mencari di mana si Feb berada, tapi nampaknya Feb sudah turun di depan sana. Membuat para pasukan dari tim Navi memilih untuk mundur. Gertakan di arah mid lane, gagal untuk mendapatkan 1 turret. Bahkan sebaliknya, dari Toy berhasil membalaskan dan kondisi saat ini, para pasukan dari tim Navi, mereka bisa mendapatkan Ido, masih ada Revitalize, terbagi menjadi 2, bahkan terbagi menjadi 3 dan Ido berhasil ditunggangi oleh Feb. Feb di depan sana berhasil memberikan momentum, tapi tidak ada jalan untuk pulang. Dan this is Captain Toy speaking ready to take off. Bahkan double kill didapatkan oleh para pasukan dari tim RRQ. Meskipun begitu, shutdown yang sangat baik di tangan Woshipol, 3-0-3. Tetap gold masih bisa dipegang sama Navi ya. Seenggaknya turun RRQ. Mereka juga paksa untuk defense di bagian mid-nya. Contoh dari segi item, Om. Yap, yang kita mention tadi ya, bagaimana One-nya jangan sampai jadi juga. Dan ternyata untuk Toy-nya, ini sempat mendapatkan corrosion bersama dengan Windtalker juga. Jadi secara attack speed-nya mungkin akan cukup terjaga nantinya kepada Toy, terutama nanti untuk di next team fight. Sujin, Holy Crystal berhadapan dengan second item untuk si Woshipol tadi. BOD yang sudah selesai menuju ke Endless Battle. Ya kalau ngomongin sakit, ya Woshipol juga udah sakit banget nih. Betul. Jadi nggak bisa dianggap remeh. Tergantung timing dari masuknya. Kalau kita ngomongin soal assassin, yang buka skill duluan biasanya yang akan kalah. Tapi untuk Lord yang pertama, kayaknya nggak bakal buru-buru. Keduanya sama-sama assassin, gak ada yang bisa pegang Lord juga. Yep. Dan midnya sama-sama masih ada. Oke, dan Toy yang sudah punya Haskell ya tadi. Jadi duel dari Marksman juga jangan sampai ada weakness point Navi yang pecah sehingga menimbulkan momen untuk RRQ. Wait. Oke, tapi nampaknya shutdown! Tyrant again memberikan permainan dan this is Captain Toy ready to take off! Meanwhile di belakang sana zoning out yang berhasil dilakukan kepada seorang Valentine membuat Fed tumbang. Gara Valentine yang dekat. Kars menuju ke arah sosok Sujin. Tapi nampaknya double kill dari Kars. Bahkan looking for triple kill. Maka coba dipaksa oleh para pasukan dari tim RRQ.
terlalu kuat. Zoning yang dilakukan, tapi lihat di depan sana. Riz gak punya kuasa kalau misalnya di burst. Dan Susujin harus menahan Lord. Akhirnya mereka merelakan Lord tersebut. Dan RRQ dalam sekejap berhasil membalikan kembali keadaan. Thanks to Dairon. Tiba-tiba saja momentum yang dibuat lagi-lagi late Dairon membuat kesempatan dari Navi kembali turun. Jauh loh, goldnya langsung Tarik habis. Sebuah kombinasi yang memang manis ya tadi antara Badang dan juga Wanwan, di mana weakness point akhirnya kembali berhasil untuk dipecahkan. Dan terbang lagi untuk kedua kalinya untuk Toy. Dan sekarang Lord jatuh ke tangan RRQ. Dari Navinya hanya bisa melakukan defense juga. Mereka sudah bermain dengan sangat bagus, tapi satu momen mereka kehilangan tempo permainan. Bisa saja untuk di zoning dulu. Karena targetnya adalah mid lane nih. Selama mid lane yang terbongkar, Wasipol akan semakin tipis pergerakannya. Zonanya akan semakin kecil. apalagi warning terhadap purple buff yang dia miliki itu akan cukup berat nantinya. Tapi lihat di depan sana, Pau sedikit terdeteksi. Susujin masih mau lebih, tidak bisa dipertahankan, dibongkar abis. Turret tiara mid lane oleh tim RRQ. Belum ada kombinasi Baxia Serena ini, Om. Belum sama Dari sekali. tadi ya, belum kelihatan juga. Ini lebih kombinasi dari Badang Wanwan. Badang one-one betul juga. Ada setup yang masuk, pecah weakness point, terbang akhirnya. Tapi lihat arah top lane Dairon! Langsung menuju ke arah CV. Dan itu dia lane Dairon. Raja yang pernah terlupakan. Memberikan 2 kali momentum terhadap para pasukan tim RRQ. Dairon! EXP laner yang pernah terlupakan dan bahkan balik lagi ke Emil dan memberikan pesona yang luar biasa. Di arah top lane, Masih ada pasif. memang masih ada pasif. Tapi lihat betapa efektifnya pergerakan menuju ke arah seorang CV yang tidak ada flicker. Ingat, dengan sprint saja. Oh, dikejar Feb. Meledak. Sakit banget, Lihat Feb. badannya, tidak bisa dibendung. Terlalu sakit. Itu petir, bukan sembarang petir. Tapi aman ya. Masih ada super minion lagi dari arah mid lane akan dicoba untuk RRQ. Alright, mereka bakal coba untuk masak. Kayaknya enggak. Kenapa? Karena kondisi kali ini Dairon nggak punya flicker. Kedua super minionnya tidak ada. Dan ketiga, kalau itu momentumnya gagal, Lip, semua 3.000 gold yang sudah mereka tabung selama ini, udah pasti langsung hilang sekejap. Oke. Tapi ya 3.000 bukan angka yang jauh juga. Navinya pasti mereka masih berusaha untuk mengejar. Dan kalau kita intip dari item juga Wind of Nature dari Toy yang tertinggal tadi, dari goldnya sekarang sudah leading jauh juga. Satu item yang membedakan adalah Wind of Nature yang sudah dipegang oleh Toy. Dan pastinya Baxia ini kuat dengan anti Cuirass dan juga Radiant Armor. 2 item physical, anti physical dan juga anti magic. Wah, ini nggak bisa ditumbangin instan nih. Wah, ini mereka harus dapat satu dulu sih. Lele-nya satu, poking. Dairon nanti bakal following up kalau dengan flicker, kalau sekarang nggak bisa. Belum ada Nggak ada flickernya. Makanya kalau nggak ada flicker minimal ada super minion. Kalau nggak ada super minion nggak ada flicker jangan untuk Dairon. Sedangkan Navi jangan sampai ada yang kena lele. Mungkin menurut aku yang paling bisa menang lele cuma Feb doang. Kenapa? Karena Kars itu butuh standby dengan flicker yang dimiliki. Kita lihat di depan sana. Idok melihat potensi dari sosok seorang Kars bisa nge-zoning out dan itu yang harus diperhatikan. Masih aman ya. Atasnya juga di show nih. Bisa dilepas ya Om sebenarnya ya? Bisa mungkin, tapi RRQ mereka akan coba untuk ngambil Paksa, goldnya ya. dia paksa sih kalau menurut gue. Iya, karena mereka sudah lagi menang nih sekarang dari gold-goldnya juga. Powernya di depan gimana. Wasipol terkena lele dari seorang Reigns untuk ke belakang. Tapi Susujin mencari di mana CV berada. Damage-nya memang terlalu sakit tapi jangan lupakan. Kars benar-benar mengekeh dengan sangat baik. Diren di depan sana, flicker for defensive menandakan tidak ada initiate power dari Kars. Ditutup. Tapi bukan berarti Feb tidak bisa mengorbankan jiwa dan raganya dengan flicker yang dia miliki. Oh, dipaksa masuk sepertinya Feb. Cari vision di depan dan Wasipol dapat lumput. Oke, Wasipol memang dapat lumput tapi lihat Kars sekarang mau duel Dragon ke arah siapa di depan sana belum terdeteksi. Dan bahkan Toy siap untuk melakukan defender Render bersama Toy dan seorang Susujin. Masih mendapatkan Lord untuk ke arah belakang. Lihat Toy di depan sana seorang diri mencoba untuk selamat dari tunggangan dan Wasipol bakal coba digaruk oleh seorang Rincia. Tapi X-Magic standby dan itu dia. 1v1 situation. This is Toy. Captain Toy berhasil menyelesaikan tugas satu poin kill yang sangat mahal. Itu dia. Terpisah tadi tim fight-nya. Dimana Hayabusa yang tidak mau terjebak dengan Kwashido terakhir masih bisa selamat memang. Tapi Lord tetap diamankan RRQ. Mereka bisa mendobrak pertahanan dari Navi. Setuju. Ini kenapa aku bilang bisa didobrak. Pertama masih ada flicker dari Dairon. Kedua dengan adanya Lord yang cukup perkasa dan lane di tiga-tiganya berantakan semua untuk Navi. Ya, dan ini weakness point yang harus dijaga banget ya. Dari Navi yang mereka belum bisa Oh, memaksimalkan Dairon! Following up damage yang kurang membuat Dairon kali ini belum berhasil mendapatkan point kill. Tapi lihat, satu initiate dia berhasil mendapatkan satu turret di arah tengah. Dairon memilih untuk mundur.
Ini set power yang sudah selesai, tapi membuat pasukan dari tim Navi mereka harus wanti-wanti karena di arah top lane tim RRQ tidak akan kenal kendor. Pengen coba dirombak dan bahkan di depan sana Soft Soldier berhasil dan this is now that Toy speaking ready to take home. RRQ berhasil mendapatkan triple kill dan menutup game yang pertama. One moment is real, Dairon. Selamat datang Raja dari segala raja sebagai champion dari regular season MPLID season yang ke-15. Yes. Early game tadi terlihat cukup sulit ya.